Selamat datang kembali. Anda tahu, kita kan seringnya diprogram untuk selalu bertanya, apalagi ya yang harus saya dapatkan biar bahagia? Promosi apa yang harus dikejar? Atau barang apa lagi yang harus dibeli? Hidup kita jadi kayak daftar tugas yang isinya nambah terus. Iya, dan pertanyaan-pertanyaan itu kan secara nggak sadar menempatkan kebahagiaan itu selalu di masa depan. Selalu ada di balik pencapaian berikutnya. Yang menarik dari sumber yang kita bahas ini adalah gimana para filsuf stoik kuno itu membalik total logikanya. Mereka nggak nanya apa yang harus ditambah, tapi justru apa yang harus dibuang. Tepat sekali. Jadi, alih-alih bikin to-do list buat bahagia, mereka malah bikin not to-do list. Coba Anda bayangkan deh, Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang bisa punya apa saja. Catatan pribadinya itu bukan soal strategi menaklukkan wilayah baru, tapi strategi menaklukkan pikirannya sendiri di tengah kekacauan. Fokusnya tuh, hal-hal apa sih yang merusak ketenangan saya, dan gimana caranya saya berhenti melakukannya? Nah, ini yang disebut seni menyingkirkan. Kemajuan itu dicapai bukan dengan mengakumulasi, tapi dengan eliminasi. Dengan secara sadar membuang kebiasaan berpikir dan bereaksi yang cuma nambah beban mental. Ini bukan soal jadi pasif ya, tapi soal jadi kurator yang cermat buat pikiran kita sendiri. Nah, inilah misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini. Berdasarkan materi yang ada, kita akan kupas tuntas 8 hal yang secara sadar dihindari oleh para penganut stoicisme. Tujuannya sederhana, menemukan cara hidup yang lebih tenang, lebih bermakna dengan cara mengurangi, bukan menambah. Dan perlu ditekankan ya, ini bukan soal jadi robot tanpa emosi. Sama sekali bukan. Justru ini tentang membangun kekuatan mental dari dalam supaya emosi itu nggak mengendalikan kita. Tapi kita yang memahaminya. Biar kita nggak gampang terombang-ambing sama setiap badai kecil yang datang dari luar. Mari kita mulai dari fondasinya. Oke, poin pertama dan mungkin yang paling mendasar. Kaum Stoik tidak mengeluh tentang hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Konsep dari Epictetus ini kedengarannya sederhana banget kan? Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Tapi jujur aja deh, ini bagus di buku filsafat. Kenyataannya, pas Anda kejebak macet total selama 1 jam dan bakal telat rapat penting, mengeluh itu rasanya alami banget. Rasanya kayak sebuah pelepasan gitu. Apa benar itu merusak banget sih? Pertanyaan yang bagus sekali, karena ini kena ke inti masalahnya. Mengeluh memang rasanya kayak melepaskan tekanan, tapi sebenarnya itu ilusi. Yang terjadi adalah kita justru menuang bensin ke api penderitaan. Macetnya itu ketidaknyamanan eksternal, itu fakta. Tapi rasa frustrasi, marah, stres yang mendalam, itu lapisan penderitaan kedua yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Marcus Aurelius kan menulis, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berada dalam kuasamu. Mengeluh soal macet nggak akan bikin mobil di depan gerakan. Itu cuma memastikan bahwa selama Anda terjebak, Anda juga menderita secara mental. Oh, jadi mengeluh itu pilihan untuk menderita 2 kali lipat. Sekali karena situasinya, dan sekali lagi karena reaksi kita terhadapnya. Oke, saya paham. Jadi kalau kita nggak bisa kendalikan macetnya, apa yang bisa kita kendalikan? Sikap Anda, perspektif Anda bisa memilih untuk ngumpat dan klakson terus-terusan. Atau Anda bisa pilih buat nyalain musik, dengerin audiobook, atau telepon ngabarin kalau Anda bakal telat. Di dalam situasi yang sama, ada puluhan pilihan respons. Kaum Stoik cuma memilih respons yang nggak nambah penderitaan yang nggak perlu. Oke, ini masuk akal. Nah, kalau kita nggak boleh ngeluh soal peristiwa eksternal kayak macet, gimana dengan peristiwa eksternal yang paling umum dan paling susah diabaikan di zaman sekarang? Opini orang lain. Apalagi di era media sosial, rasanya hidup kita tuh dinilai setiap detik. Anda langsung ke tantangan berikutnya. Ini poin kedua. Kaum Stoik tidak menggantungkan kebahagiaan pada opini orang lain. Kita hidup di dunia di mana nilai diri seringkali diukur pakai like, share, dan komentar positif. Kita menyerahkan termostat kebahagiaan kita ke orang lain yang bahkan nggak kita kenal. Epictetus sudah memperingatkan ribuan tahun lalu. Jika kau ingin bebas, jangan serahkan kebahagiaanmu pada pendapat orang lain. Dan ini bukan cuma masalah kita orang biasa loh. Saya baca di salah satu sumber, bahkan sekelas Kaisar Marcus Aurelius, dia terus-terusan nulis di jurnalnya buat ngingetin diri sendiri. Betapa banyak waktu yang terbuang karena memikirkan apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan. Kalau seorang kaisar aja harus berjuang lawan ini, apalagi kita ya? Apa yang menarik di sini adalah solusi yang mereka tawarkan. Membangun kartu skor internal. Coba Anda bayangkan
punya dua kartu skor. Satu dipegang sama dunia, yang menilai Anda dari kekayaan, popularitas penampilan. Satunya lagi, Anda pegang sendiri, yang menilai Anda dari karakter. Apa saya sudah jujur hari ini? Apa saya sudah berani? Apa saya sudah adil? Seorang stoik cuma peduli sama kartu skor internal itu. Karena cuma itu yang benar-benar ada dalam kendali mereka. Pujian dari luar itu bonus, tapi bukan tujuan utama. Kritik dari luar didengerin, tapi nggak diinternalisasi sebagai penentu nilai diri. Kartu skor internal, saya suka istilah itu. Jadi ini tentang memindahkan juri dan hakim dari luar ke dalam diri kita sendiri. Tapi gimana kalau kritik dari luar itu beneran nyakitin? Misalnya, atasan ngeritik kerjaan Anda di depan tim. Susah banget buat gak mereaksi emosional. Rasanya mustahil buat gak marah atau merasa dipermalukan. Gimana kaum stoik menangani ledakan emosi kayak gitu? Ini membawa kita langsung ke poin ketiga. Kaum stoik tidak bereaksi secara emosional berlebihan. Dan sekali lagi, ini miskonsepsi terbesar. Stoikisme itu bukan tentang menekan emosi, tapi tentang tidak menjadi budaknya. Marcus Aurelius memberikan kuncinya. Jika sesuatu mengganggumu, yang mengganggumu bukanlah peristiwa itu, melainkan penilaianmu tentang peristiwa tersebut. Oke, coba kita bedah kalimat itu. Peristiwanya, atasan mengkritik. Itu fakta, netral. Tapi reaksi saya, entah itu marah atau malu, datangnya dari penilaian saya. Kayak, wah dia mencoba mempermalukan saya. Atau, wah saya pasti dipecat nih. Begitu ya. Tepat sekali. Penilaian itulah yang jadi bahan bakar emosi. Sikap stoik itu menciptakan jeda. Ada stimulus, kritik atasan, lalu ada respons, marah atau panik. Nah, di antara keduanya, stoicisme mengajarkan ada sebuah ruang. Jeda singkat. Di dalam jeda itulah kekuatan kita berada. Di sana kita bisa bertanya, tunggu dulu, apa inti kritik ini? Ada benernya nggak? Apa yang bisa saya pelajari? Mungkin kritiknya valid, dan ini kesempatan buat berkembang. Mungkin juga atasan lagi punya hari yang buruk dan itu nggak ada hubungannya sama Anda. Jeda itu memungkinkan kita memilih respons yang bijaksana, bukan sekedar bereaksi impulsif. Jeda itu, ruang di antara stimulus dan respons. Itu kedengarannya kuat banget, tapi juga susah banget. Rasanya kayak mencoba menghentikan ombak pakai tangan kosong. Tentu saja sulit. Makanya ini disebut latihan, bukan bakat bawaan. Latihannya bisa dimulai dari hal kecil. Saat ada orang motong jalan Anda di lalu lintas, latih jeda 1 detik sebelum klakson. Saat Anda baca email yang nyebelin, latih jeda 1 menit sebelum membalas. Semakin sering dilatih, ruang itu akan makin lebar. Jadi, kita memilih respons yang bijaksana daripada yang impulsif. Tapi seringkali respons yang impulsif dan emosional itu kan jalan yang paling nyaman. Lebih nyaman marah daripada introspeksi. Ini kayaknya bertentangan sama budaya kita yang terobsesi banget sama kenyamanan. Ini membawa kita ke poin keempat. Kaum stoik tidak hidup untuk kenyamanan. Apa ini berarti kita harus sengaja cari kesulitan? Bukan sengaja mencari kesulitan, tapi tidak lari dari kesulitan yang tak terhindarkan. Budaya modern kan sering menyamakan hidup yang baik dengan hidup yang nyaman. Stoicisme menolak ide ini. Bagi mereka, tujuan hidup itu bukan kesenangan, tapi kebajikan, virtue, menjadi versi terbaik dari diri kita. Marcus Aurelius menulis, lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Mungkin lebih nyaman bohong sedikit demi keuntungan, tapi yang benar adalah jujur. Mungkin lebih nyaman nonton serial TV, tapi yang benar adalah menepati janji buat olahraga. Jadi kesulitan itu bukan musuh, melainkan semacam alat latihan gitu. Tepat, kesulitan itu gym, buat melatih karakter. Anda nggak bisa bangun otot dengan ngangkat bantal. Anda butuh beban. Sama halnya, Anda nggak bisa membangun kekuatan mental, keberanian, atau kesabaran dalam hidup yang serba nyaman. Tantangan adalah kesempatan buat melatih kebajikan-kebajikan itu. Hidup yang baik bagi seorang stoik adalah hidup yang kuat secara karakter, dan itu seringkali dibentuk di jalan yang tidak nyaman. Kalau kita nggak hidup untuk kenyamanan, logikanya kita juga nggak seharusnya terlalu terikat pada hal-hal yang memberikan kenyamanan atau status itu. Ini sepertinya kelanjutan yang logis, poin kelima. Kaum stoik tidak terikat berlebihan pada hal-hal eksternal. Tapi ini permintaan yang besar loh. Banyak dari kita kan membangun seluruh identitas di atas pekerjaan, jabatan, atau harta benda. Dan itulah bahayanya. Seneca, seorang filsuf stoik yang kaya raya, justru yang paling vokal soal ini. Kutipannya yang terkenal,
Bukan orang miskin yang memiliki sedikit, tetapi yang menginginkan lebih. Ini mengubah total definisi kita. Menurutnya, kalau identitas Anda terikat sama jabatan dan suatu hari jabatan itu hilang, maka Anda merasa diri Anda ikut hilang. Seorang stoik melihatnya beda. Jabatan itu eksternal. Tentu sedih kehilangannya, tapi itu nggak mengurangi nilai inti Anda sebagai manusia. Terus gimana cara praktisnya? Apa kita jadi nggak boleh menikmati hal-hal baik? Tentu saja boleh. Intinya bukan untuk hidup miskin, tapi untuk menggunakan dunia jangan diperbudak olehnya. Nikmati rumah yang bagus, tapi jangan biarkan kebahagiaan Anda bergantung padanya. Banggalah dengan pekerjaan Anda, tapi sadarilah bahwa nilai Anda lebih besar dari sekedar jabatan Anda. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa semua hal ini, harta, kesehatan, bahkan orang yang kita cintai, itu pada dasarnya sementara. Semuanya hanya pinjaman dari alam semesta. Ketenangan sejati datang dari sesuatu yang nggak bisa diambil siapapun, karakter dan pikiran kita. Kesadaran bahwa semuanya cuma pinjaman, itu pemikiran yang dalam juga ya. Bukan cuma pekerjaan dan uang kita, tapi segalanya. Termasuk waktu kita sendiri. Apa ini yang mereka maksud dengan memento mori di poin ke-6, kaum stoik tidak menunda hidup seolah waktu tak terbatas. Persis, memento mori itu artinya ingatlah akan kematian. Dan ini bukan dimaksudkan untuk jadi sesuatu yang morbid atau menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah alat motivasi yang paling kuat. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Kalau Anda tahu waktu Anda terbatas, Anda akan berhenti buang-buang waktu buat hal sepele. Anda jadi nggak akan nunda minta maaf. Anda nggak akan nunda buat benar-benar hadir saat sama keluarga. Anda nggak akan nyimpen impian Anda buat suatu hari nanti. Menyaring semua drama tak penting, kekhawatiran sia-sia, dan kemarahan kecil. Ia memaksa kita untuk fokus. Apakah ini benar-benar penting? Memento mori, pada akhirnya, bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup. Oke, ingatlah bahwa kamu akan mati untuk memotivasi kita hidup lebih baik. Saya paham itu. Tapi gimana kalau yang terjadi bukan sekedar gangguan kecil kayak macet, tapi sesuatu yang benar-benar buruk, musibah, kegagalan besar, kehilangan. Sumber-sumber ini menyebutkan konsep amor fati atau mencintai takdir. Sejujurnya itu kedengarannya mustahil. Gimana bisa seseorang mencintai takdirnya kalau takdir itu menyakitkan? Apa bedanya dengan pasrah dan menyerah begitu saja? Ini pertanyaan paling penting, dan amor fati, mungkin ide stoik yang paling menantang sekaligus paling membebaskan. Ini poin ke-7. Kaum stoik tidak melawan takdir dengan kebencian. Ini sama sekali bukan pasrah yang pasif. Ini adalah penerimaan yang aktif terhadap realitas. Daripada buang energi buat teriak, kenapa ini harus terjadi sama aku? Seorang stoik mengubah pertanyaannya, jadi, mengingat ini telah terjadi, bagaimana saya bisa menggunakannya? Oh, jadi ini bukan tentang menyukai kejadian buruknya, tapi tentang menerima bahwa itu sudah terjadi dan mencari cara untuk meresponsnya dengan baik. Tepat, Anda nggak harus suka sama penyakit atau kegagalan, tapi Anda bisa mencintai kesempatan yang diberikannya untuk melatih kesabaran, ketabahan, atau kerendahan hati. Ini adalah level tertinggi dari prinsip pertama tadi. Kalau tidak mengeluh tentang macet itu level dasar, maka amor fati adalah level sabuk hitam. Rintangan di jalan tidak lagi dilihat sebagai penghalang, tapi sebagai jalan itu sendiri. Kegagalan bukan akhir cerita, tapi babak baru yang mengajarkan sesuatu. Anda tidak bisa mengontrol kartu yang dibagikan kepada Anda, tapi Anda bisa mengontrol sepenuhnya bagaimana Anda memainkan kartu tersebut. Amor fati adalah keputusan untuk memainkan kartu apapun yang Anda dapat dengan sebaik-baiknya. Wow, itu mengubah segalanya. Semua latihan internal ini mengelola keluhan, emosi, bahkan mencintai takdir, rasanya bisa bikin seseorang jadi fokus ke dalam banget ya. Sangat mudah untuk berpikir bahwa tujuan akhir stoicisme adalah menarik diri dari dunia dan cuma duduk tenang di sebuah ruangan. Tapi kayaknya itu bukan tujuan akhirnya kan? Apa yang harus kita lakukan dengan semua kekuatan mental ini? Anda menangkap poin terakhir dan yang paling krusial. Kaum stoik tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai manusia. Semua latihan mental ini bukanlah tujuan, melainkan persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk berpartisipasi di dunia dengan lebih baik, lebih efektif, dan lebih bijaksana.
Marcus Aurelius tidak menggunakan filsafatnya untuk kabur dari tugasnya sebagai kaisar. Ia menggunakannya untuk menjadi kaisar yang lebih baik. Oh, jadi ini bukan tentang melarikan diri dari kewajiban, tapi justru menjalankannya dengan lebih baik. Persis. Setiap pagi Marcus Aurelius menulis, "Bangun dan lakukan tugasmu sebagai manusia." Ketenangan batin sejati menurut Stoicisme tidak datang dari melarikan diri dari tanggung jawab, tapi dari memenuhinya dengan integritas. Baik itu tugas Anda sebagai profesional, sebagai orang tua, sebagai teman, atau sebagai warga negara. Semua latihan internal tadi adalah cara untuk membersihkan gangguan mental agar Anda bisa fokus menjalankan tugas-tugas eksternal Anda dengan keunggulan dan ketenangan. Jadi kalau kita rangkum, ke-8 hal yang kita bahas ini pada dasarnya adalah panduan untuk berhenti menciptakan penderitaan yang nggak perlu bagi diri kita sendiri. Ini bukan tentang jadi manusia super, tapi tentang mengidentifikasi dan menghentikan kebiasaan berpikir yang membuat hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya. Benar sekali. Dengan tidak mengeluh, tidak mencari validasi eksternal, menciptakan jeda sebelum bereaksi, dan seterusnya, kita secara proaktif menjaga kejernihan dan kekuatan pikiran kita. Kita menjadi fondasi yang kokoh bagi diri kita sendiri, sehingga tidak mudah roboh oleh angin apapun yang bertiup. Seperti yang selalu diingatkan Marcus Aurelius pada dirinya sendiri, sebuah kalimat yang pas banget buat menutup pembahasan kita. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pikiranmu. Dan stoikisme, pada intinya, adalah seperangkat alat yang sangat praktis untuk menjaga kualitas pikiran tersebut. Dan mungkin sebagai pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, setelah mendengar 8 hal yang sebaiknya dihindari ini, coba tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan yang sangat spesifik. Dari 8 hal ini, kebiasaan mana yang paling sering Anda lakukan? Dan satu hal mana di antara 8 ini yang jika Anda berkomitmen untuk berhenti melakukannya mulai hari ini, akan memberikan dampak paling besar bagi ketenangan batin Anda? Jawabannya mungkin akan mengejutkan, sekaligus menjadi titik awal perubahan yang nyata.